An Abi Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin summa ra'a atqa lillahi minha falyatit taqwa rawahu Muslimun. Dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah dengan satu materi sumpah, summa ra'a atqa lillahi minha, selanjutnya dia melihat ada hal lain yang justru lebih mengandung nilai-nilai ketakwaan, falyatit taqwa, maka langgarlah sumpahnya, jalankan yang lebih mengandung nilai ketakwaan itu. Jadi materi hadis ini perintah untuk melanggar sumpah dan janji kita, dengan syarat ada hal lain yang jauh lebih baik untuk kita jalankan. Jadi sumpah dan ataupun janji ada yang diperintahkan untuk dilanggar. Hadis ini dari sahabat yang panggilannya Abi Tharif, namanya Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Ketika beliau datang menghadap Nabi tahun ke-9 bulan Sya'ban. Ada yang ini nggak disepakati, ada yang bilang tahun ke-10 Hijriah. Saat itu beliau masih sebagai Nasrani. Ada informasi beliau, saudara perempuan beliau, Safanah bin Hatim, ditawan oleh umat Islam dalam satu peperangan. Lalu saudara perempuan beliau ini di dalam tahanan umat Islam, dia justru masuk Islam. Musuh yang ditahan justru masuk Islam. Yakin karena Muslim yang menahan beliau memperlakukan beliau dengan sangat baik. Ya sudah tentu contoh buat kita. Ditahan sebagai tahanan, diperlakukan dengan sangat baik. Yakin itulah alasan, wasilah yang menjadikan beliau Safanah bin Hatim selanjutnya Allah berikan hidayah masuk Islam. Ketika selanjutnya dilepas, dia kembali pada keluarganya. Fa'akhbarathu wa da'athu ila Rasulillah. Betul, sang saudara perempuan ini ngabari kakaknya Adi bin Hatim tentang keindahan Islam. Sang kakak pun diajak untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Allah berikan hidayah pada beliau, Adi bin Hatim. Beliau menjadi Muslim dan keislamannya bagus. Ada satu hadis yang bersumber dari beliau tentang awal mula beliau menghadap Rasul. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata,
Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuqi salibun min dahabin. Di leherku tergantung salib terbuat dari emas. Jadi kalau saat ini kita jumpai orang-orang Nasrani menggantung salib, ini sejak dulu. Di leherku tergantung salib terbuat dari emas. Yakin emas murni. Begitu sudah di hadapan Rasul, Rasul melihat salib itu. Pada saat itu Adi belum muslim. Faqala, Rasul pun bersabda, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadal wasan. Ini berhala yang ada di lehermu ini, buang. Jadi salib Rasul sebut berhala, al-wasan. Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Kata Adi, ini beliau cerita sesudah menjadi muslim. Setelah Rasul mengatakan hal itu, pada saat itu aku dengar Rasul membaca satu ayat yang ada di surah Bara'ah, surah At-Taubah, ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Salah, Ibhar Safawi, nggak boleh ditahan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Al-ayah. Ittakhadhu, mereka umat Nasrani menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, rahib dan para pendeta mereka, arbaban, sebagai Tuhan, min dunillah, di luar Allah. Mereka umat Nasrani menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Di riwayat yang lain, pada saat itu Adi bin Hatim membantah. Kata beliau, enggak Rasul, kami enggak pernah menjadikan para pendeta sebagai Tuhan. Qala, Rasul jelaskan maksud menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Amma innahum la yakunu ya'budunahum. Yang aku maksud bukan mereka umat Nasrani benar-benar menyembah para rahib dan pendeta sebagaimana menyembah Allah, bukan. Walakinnahum, tetapi mereka kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Mereka umat Nasrani nurut apa kata rahib dan pendeta dibanding firman Allah. Jika rahib pendeta menghalalkan sesuatu walaupun itu haram dalam Injil, umat Nasraninya ikut menghalalkan. Wa idza harramu 'alim syai'an, jika rahib pendeta mengharamkan sesuatu walaupun di kitab Allah halal, mereka umatnya harramuhu, ikut mengharamkannya. Boleh jadi salah satu di antaranya, saya nggak hafal apa pendeta, apa pastor yang haram menikah, itu bukan dari ayat Allah. Mereka buat sendiri, umatnya ikut mengharamkan menikah, tapi faktanya lebih memilih sesuatu yang haram. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Oleh Imam At-Tirmidzi dinilai hadis ini hasan. Itu singkat ketika Adi bin Hatim menghadap Rasul sebelum selanjutnya mendapatkan hidayah dari Allah dengan masuk Islam. Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasul, cuma 66 hadis. 3 di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan cuma 2 hadis.
Nggak ada yang diriwayatkan tersendiri oleh Imam Al-Bukhari, yang lainnya diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Sesaat Rasulullah wafat, beliau Adi bin Hatim mendatangi Abu Bakar As-Siddiq pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah memegang kekhalifahan. Adi bin Hatim datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat fenomena kemurtadan sudah bermunculan. Jadi nggak lama setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, munculnya orang-orang yang murtad itu sudah bukan rahasia lagi. Beliau datang menghadap khalifah dengan membawa sedekah dari kaumnya untuk biaya jihad fisabilillah. Dan beliau mantap tetap berada dalam Islam, tidak ada keinginan murtad. Kaumnya atau kabilahnya pun sama, tidak ikut-ikutan kabilah-kabilah yang saat itu murtad. Beliau Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi yang sangat dermawan, akhlaknya sangat luhur. Di tengah kaumnya diakui sebagai orang agung, orang besar. Begitu juga di luar kabilahnya, beliau dimuliakan. Di antara kepribadian beliau sebagai muslim, ada riwayat beliau mengatakan, "Ma dakhala alayya waqtu salatin illa wa ana mustaqun ilaih." Setiap kali datang waktu sholat, aku pasti sangat merindukan waktu berikutnya. Selalu merindukan waktu sholat. Setiap kali bertemu dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar pun sangat memuliakan beliau, sebagaimana Rasul memuliakan beliau. Dan ada satu hal kecil yang menjadi kebiasaan beliau, wa kana yafuttun lin-nahlil khubza wa yaqulu innahunna jaratun wa lahunna haqqun. Beliau sering menghabiskan roti untuk semut-semut. Sengaja beliau lakukan, kata beliau, mereka itu tetangga kita. Dan mereka semut-semut itu punya hak. Ini salah satu keistimewaan beliau. Di saat ada perseteruan di antara umat Islam, Ali bin Abi Thalib di satu pihak, Muawiyah dan Siti Aisyah di pihak yang lain di perang Siffin, beliau Adi bin Hatim ada di pihak Ali. Yang jelas siapapun sahabat yang di pihak sini, pihak sana, sebaiknya tidak kita salahkan. Itu pandangan ulama madhab Syafi'i, disimpulkan oleh Syekh Ibnu Ruslan As-Syafi'i, ulama abad ke-5. Kata beliau di matan Zubat, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Apapun yang terjadi di antara sama-sama sahabat Nabi, perseteruan, permusuhan, peperangan, sebaiknya kita diam. Nggak usah membenarkan yang ini, menyalahkan yang ini. Nggak usah, insya Allah dengan sikap itu ada pahala tersendiri buat kita. Apalagi di kedua belah pihak itu, masing-masing ada sahabat yang ashabul badri, ikut perang Badar. Dan mereka yang ikut perang Badar sudah diberikan jaminan oleh Rasul, aman.
dari adab Allah. Jadi insya Allah yang terbaik berkaitan dengan sejarah kelam perjalanan umat Islam, adanya peperangan antar sesama sahabat, yang terbaik kita tidak membenarkan satu kelompok seraya menyalahkan kelompok yang lain. Insya Allah itu yang terbaik. Sahabat Adi bin Hatim wafat pada tahun diperselisihkan, ada yang menyebut 67, ada yang menyebut 69 Hijriyah. Usia beliau cukup panjang, 120 tahun. Jarang-jarang, walaupun ada. Sampai saat ini, kalau nggak salah, Abah Anom itu salah satunya 120 tahun. Bapak Ibu mau sampai usia segitu? Ragu-ragu, mau mati, ragu-ragu juga. Maunya Allah yang tahu deh. Kita mau yang terbaik. Kalau tuh usia sampai ratusan tahun, badan fisik tetap sehat, nggak ngerepotin orang lain, nggak ngerepotin cicit dan canggah kita. Qala, kata sahabat Adi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah ala yaminin dengan satu materi sumpah. Kata Imam Al-Qurtubi, halafa sumpah, yamin materinya. Nah, itu tadi saya artikan seperti itu. Tapi secara umum halafa, halafun sumpah, yaminun juga sumpah. Barang siapa bersumpah, sudah tentu demi Allah. Tidak disebut sumpah kalau nggak ada kata-kata itu, nggak ada huruf qasamnya, demi Allah atau wallahi, billahi, tallahi. Terjemah kitanya cuma demi Allah, nggak ada yang lain. Mau tallahi demi Allah, wallahi demi Allah, billahi demi Allah. Barang siapa bersumpah, wa asluha al-aqdu bil azmi wan niyah. Sumpah itu keinginan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mantap dia ucapkan disertai niat. Apakah keinginan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Demi Allah aku tidak akan datang. Itu jadi sumpah. Barang siapa bersumpah dengan satu materi sumpah, summa ro'a, kemudian melihat, dia melihat atqalillahi minha, ada hal lain yang justru mengandung nilai-nilai ketakwaan. Bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, belakangan dia lihat ternyata ini kurang baik, yang lebih baik justru melakukan. Falyatit taqwa, maka hendaklah dia langgar sumpahnya dan dia lakukan yang lebih mengandung nilai-nilai ketakwaan. Bisa saja di awalnya sumpah itu muncul karena emosi. Ketika emosi nggak terkendali, dia tetap sadar demi Allah aku tidak akan jadi sumpahnya. Belakangan dia lihat itu kurang bagus. Sebaiknya sumpahnya dilanggar. Sebaiknya. Dalam Dalilul Falihin, wa hasiluhu anna man halafa ala tarki fi'li syai'in aw fi'lihi, siapa saja yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, fara'a ghairahu khairan minat tamadi 'alal yamin, dia lihat ternyata melanggar sumpahnya itu justru lebih baik, lebih mengandung nilai-nilai ketakwaan. Ka'an halafal yatrukan nasolah, seperti dia bersumpah
aku tidak akan mengerjakan sholat anu. Bersumpah tidak akan mengerjakan sholat, bersumpah akan meninggalkan sholat. Au liyasrobannal muskir, bersumpah akan mabuk. Wajib alaihil hanasu wal ityanu bima huwa taqwa. Sumpah seperti itu wajib dilanggar. Demi Allah aku tidak akan sholat subuh besok, wajib dilanggar. Demi Allah aku akan korupsi, wajib dilanggar enggak? Wajib dilanggar itu sumpahnya, wajib dilanggar. Dia lakukan yang sebaliknya. Fa'in halafa ala tarki mandubin, sebaliknya kalau sumpahnya bersumpah akan meninggalkan satu hal sunnah atau akan mengerjakan satu hal makruh, maka hukumnya sunnah untuk dia langgar. Bersumpah meninggalkan kewajiban wajib dilanggar. Bersumpah meninggalkan kesunahan sunnah dilanggar. Contoh sumpah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq terkait berita hadisul ifki, berita dusta yang menimpa putri beliau istri Rasulullah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang difitnah. Di antara yang turut serta menyebarkan fitnah itu sepupu beliau Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya bersumpah ada di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 4141, Imam Muslim 7196. Kisahnya panjang. Di satu bagiannya qala Abu Bakar As-Siddiq berkata, wallahi la unfiqu ala mistahin syai'an abada ba'dalladzi qala li Aisyata ma qala. Demi Allah aku tidak akan lagi menafkahi Mistah sedikit pun selamanya sesudah apa yang dia lakukan terhadap Aisyah. Bersumpah untuk menghentikan bantuan finansial yang selama ini beliau berikan kepada Mistah. Jadi Mistah bin Usasah saudara sepupu beliau yang kehidupannya susah. Selama ini sahabat Abu Bakar yang memberikan bantuan. Dan memang ketika kita punya kerabat sangat membutuhkan bantuan untuk nafkahnya dan kita mampu, kita wajib. Jadi kerabat memberikan nafkah kerabatnya hukumnya wajib dalam situasi tertentu. Di fikih ada urut-urutan siapa yang harus didahulukan untuk diberi nafkah. Orang tua wajib menafkahi anak. Dalam situasi tertentu anak wajib menafkahi orang tua. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni Mistah sedikit pun sesudah apa yang dia lakukan terhadap Aisyah. Tidak lama Allah turunkan surah An-Nur ayat 22. Ketika ayat ini turun oleh Rasulullah dibacakan, di antara yang hadir sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah seseorang yang oleh Allah sudah diberi kemuliaan, diberi keluasan rezeki, bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Mereka melakukan kesalahan, maafkan mereka. Abaikan kesalahan mereka, jangan mempengaruhi kebaikanmu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian lebih memilih ampunan Allah untuk kamu? Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, kata beliau, bala wallahi inni la uhibbu ayyafu wallahu li. Demi Allah, aku lebih memilih ampunan Allah untukku dibanding menghentikan santunan untuk Mistah. Akhirnya faraja'a ila Mistahin nafaqata allati kana yunfiqu alaihi. Beliau kembalikan nafkah yang sempat beliau stop. Bahkan beliau sumpah sebaliknya, kata beliau, wallahi la anji'uha minhu abada. Demi Allah, aku tidak akan hentikan bantuan ini untuknya selamanya, selama beliau hidup. Ini satu contoh bersumpah karena emosi. Karena ternyata orang yang selama ini dikasih kebaikannya ikut menyebarluaskan fitnah. Selanjutnya sadar ini nggak bagus, beliau langgar sumpah itu, beliau ganti dengan sumpah berikutnya yang sebaliknya, demi Allah apapun yang kamu lakukan aku akan tetap berikan bantuan untukmu, tidak akan aku hentikan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Apakah pelanggaran sumpah yang seperti ini yang diperintahkan oleh Rasul wajib membayar denda kafarat? Wajib apa enggak? Ini melanggar sumpahnya diperintahkan oleh Rasul. Apakah wajib membayar kafarat, membayar denda? Denda sumpah itu ngasih makan 10 orang miskin. Kira-kira wajib bayar denda enggak? Ada 2 kelompok dalil. Kelompok pertama ini disimpulkan oleh para ulama, sumpah apapun, baik sumpah yang diperintahkan untuk dilanggar, lebih-lebih yang tidak diperintahkan untuk dilanggar kok dilanggar, tetap wajib membayar kafarat. Di surah Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Al-ayah. Allah tidak akan menyiksa kalian disebabkan sumpah yang enggak serius, main-main. Tetapi Allah akan siksa kalian diakibatkan oleh pelanggaran sumpah, yang sumpah itu memang sengaja dia ucapkan, bukan main-main.
siapapun yang melanggar sumpah, fakaffaratuhu, tembusannya it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, ngasih makan 10 orang miskin dengan makanan serupa yang kita berikan buat keluarga. Ini ayat mewajibkan siapapun melanggar sumpah dia harus membayar kafarat. Hadisnya riwayat Imam Muslim 4362 dari sahabat Abu Hurairah. Hadis serupa diriwayatkan juga oleh sahabat Adi bin Hatim, diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Versi Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah dengan satu materi sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, terus dia lihat ternyata hal sebaliknya justru lebih baik. Demi Allah, aku tidak akan lagi makan daging. Waktu itu dia baca katanya daging bisa menyebabkan ini. Ketika dia baca terus, hasil penelitian terbaru ternyata nggak ada masalah asalkan masaknya begini. Nah kalau begitu sumpah kemarin lebih baik dilanggar nih. Perintah melanggarnya ini nggak termasuk di hadis ini, nggak termasuk yang diperintahkan, karena nggak ada mengandung nilai ketakwaan. Walaupun ternyata justru daging diperlukan oleh tubuh, asal cara masaknya benar. Daging kambing dikhawatirkan darah tinggi, ternyata cara masaknya yang nentuin. Kata ilmu manusia, barang siapa bersumpah dengan satu materi sumpah, dia melihat di luar itu kok ternyata lebih baik, falyatil ladzi huwa khairun, lakukan yang lebih baik itu, wal yukaffir an yamini, dan hendaklah dia menebus sumpah yang dilanggarnya. Ini ayat dan hadis ini jelas. Walaupun melanggar satu jenis sumpah itu masuk kategori perintah Rasul, ketika kita melanggar sumpah seperti ini tetap harus membayar tebusan. Sedangkan hadis-hadis yang menyatakan tidak ada tebusan untuk sumpah seperti itu, riwayat lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah dengan satu materi sumpah, fara'a khairan minha, dia lihat ada hal lain yang lebih baik, falyatil ladzi huwa khairun, kerjakan yang lebih baik itu. Langgar sumpahnya, wala kafarata alaih, enggak ada tebusan buat dia. Ini hadis yang menyatakan nggak ada tebusan. Tapi ternyata hadis ini dhaif. Yang tadi tetap dia harus tebus, riwayat Imam Muslim sahih, nggak ada tebusan, ini dhaif. Di perawinya ada nama Yahya bin Ubaidillah bin Mauhib. Yahya bin Ubaidillah bin Mauhib. Muwahhab juga boleh. Jadi setiap hadis yang perawinya ada nama ini Yahya bin Ubaidillah, itu hadisnya dhaif. Sudah tentu hadis dhaif tidak bisa dibandingkan dengan hadis sahih. Hadis kedua pun ada an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin fara'a ghairu khairan minha, siapa saja yang bersumpah dengan satu materi sumpah, dia lihat hal lain yang lebih baik, fakaffaratuha tarkuha, maka kafaratnya, tebusannya adalah dengan meninggalkan hal yang tidak baik yang dia sumpahkan tadi. Enggak ada tebusan lain.
bersumpah mau minum minuman keras, wajib dilanggar. Kafaratnya yaitu tinggalkan minuman keras itu, kata hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Tapi sama dengan tadi, Imam Ahmadnya sendiri mengatakan hadis ini dhaif karena ada nama Muhammad bin Abdurrahman. Kalau yang tadi ada Yahya bin Ubaidillah, versi yang ini ada Muhammad bin Abdurrahman. Beliau perawi dhaif. Nah itu kalau selanjutnya kita tahu, kita dengar ada ustadz bilang sumpah yang seperti itu tuh nggak perlu kita bayar pelanggaran, bayar kafarat nggak perlu. Yakin hadis yang beliau rujuk hadis dhaif ini. Karena itu sumpah apapun, baik sumpah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dilanggar ataupun sumpah yang tidak diperintahkan untuk dilanggar, lebih-lebih itu ketika kita melanggarnya kita harus membayar kafarat. Nah ini salah satu yang banyak dilanggar oleh masyarakat tuh ini. Mungkin karena ketidaktahuannya terlalu banyak dalam kehidupan sehari-hari orang bersumpah-sumpah demi Allah enggak.